Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat ya. Kali ini kakak kita akan bahas ya UM-UGM tahun 2021 soal asli saya bahas untuk kimia nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Oke, simak videonya baik-baik ya Dek ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, di antara unsur berikut ini yang memiliki kemiripan sifat dengan A8. Suatu unsur jika sifatnya mirip maka berada dalam satu golongan ya. Karena satu golongan maka kita cari yang elektron valensinya sama. Oke guys, kita akan konfigurasikan terlebih dahulu A8. Maka saya pakai 2.6. Berarti A ini adalah golongan 6. 11 jelas bukan ya, ini kan 281 golongan 1. Ini adalah 2882, ini adalah golongan 2. Saya akan coba Ki34, maka saya gunakan argon 18 ya. Setelah argon itu apa? Ada 4S, ada 3D. 18, 20, 30, kita lanjutkan dengan 4P. 30 nih, maka kurang 4, 34. Nah, inilah yang disebut dengan golongan 6A. Ya, golongan 6A periodenya 4. Oke, sama-sama golongan 6, maka jawaban yang tepat itu adalah poin D. Pasti kalian bisa. Ya, kita lanjutkan ya ke soal nomor 2. Jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas untuk Xe pada senyawa XeF4. Kita bisa gunakan cara cepat ya, Dek. Kalau Ade udah hafal golongan ya, kan kita punya ada heboh, negara, Arab, karena, seksi, ratunya. Nah, ini xenon. Nah, ini adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Ya, karena golongan 8, maka xenon memiliki 8 kaki. Terpakai baru ada 4, sisanya 4 elektron. Ya, 4 elektron ini artinya 2 PeB. Nah, berarti PeI-nya berapa, Mbak? PeI-nya itu 4. Dari sini, PeI-nya, terikatnya F-nya itu ada 4 ya. Nah, terus PeB-nya berapa? PeB-nya itu ada 2. Ini 2 nih ya. 1, 2. Oke, maka PeI-nya 4, PeB-nya 2. Jawabannya C. Lanjut ya ke soal nomor 3. Radon. Saya buat di sini ada radon. Nomor masanya 198, nomor atomnya 86. Menghasilkan berarti tanda panah ya, Dek. Polonium 194, 84. Dan memancarkan sinar apa begitu ya. Kita harus samakan ya, atas nanti penjumlahannya juga harus sama. Ini kan 198 ya. Ini baru 194, maka biar 198 kita tambahkan 4 di sini. 194 ditambah 4 itu kan 198. Nah, berarti 84 ditambah berapa? Biar ketemu 86, kita tambah 2. Nah, yang 42 itu apa? Alfa, begitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau beta apa, D? Beta itu 0-1. Elektron juga sama ya, 0-1. Kalau proton itu 1-1, kalau neutron itu 1 penuh. Oke, ini pasti kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor 4. Silakan nanti link soal bisa kalian cek ya di deskripsi. Logam natrium, saya buat di sini ada natrium 4,6 gram. Dimasukkan ke dalam etanol murni. Ditambah dengan C2H5OH ya. Sehingga menghasilkan natrium etoksida, menghasilkan C2H5ONa dan gas hidrogen. Apabila gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar, maka volume H2 pada keadaan STP. Ditanya volumenya dalam keadaan STP. Oke deh, kita langkahnya mencari molnya Na dulu ya. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan AR-nya. Na di sini adalah 23. 4,6 dibagi 23 itu kan 0,2 ya, 0,2 mol. Apakah udah setara? Udah belum deh? Na-nya 1, Na-nya 1, C-nya 2, C-nya 2. Di sini H-nya ada 6, maka ruas kanan wajib 6. Sudah ada 5, maka kita letakkan sini setengah. Setengah kalikan 2 kan 1. 1 tambah 5 tuh 6.
Oksigennya 1, oksigennya 1. Sudah setara. Kita akan mencari molnya H2 dulu. Setengah per 1 dikali 0,2. Ini molnya berarti setengah dikalikan 0,2 ya. 0,1 mol. Maka nanti volumenya ketemu ya. Rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. 0,1 dikali 22,4. 2,24. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Jika KSP MOH2, oke bentar. Saya langsung tulis aja ya, MOH2 ya di sini ya. Ada MOH2, ternyata KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Ini terion menjadi apa? M2 plus dan 2OH min. Lalu dilarutkan ke dalam suatu larutan yang pH-nya 12. Ya, kita larutkan ya terhadap larutan yang pH-nya 12, makanya adalah pH basah. Kita mencari pOH-nya ya, pOH-nya berarti 2 ya, maka nanti OH-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti MOH2 dilarutkan ke dalam pH 12 itu memiliki konsentrasi, memiliki ion yang sama ya, yaitu OH-. Nah, jika ion yang sama, maka artinya konsentrasinya sama. Maka di sini juga 1 kali 10 pangkat min 2M. Nah, inilah S yang belum diketahui. Nah, S itu kelarutan ya, kelarutan yang belum diketahui. Oke, kita lanjutkan ya. Kita buat persamaan KSP-nya, maka nanti M2 plus pangkat 1 dikali dengan OH min pangkat 2. KSP-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 12. M2 plusnya itu nggak tahu ya, itu adalah S. Kita buat S di sini. Ini S pangkat 1 ya. Lalu OH minnya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan. Maka nanti S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Jawabannya 4 kali 10 pangkat min 8. Inilah kelarutannya. Ya. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 6. Oke, nomor 6 saya kasih waktu 2 menit ya dek. Nanti kalian tulis ya di kolom komentar hasilnya apa. Silakan kerjakan. Ya, pasti kalian sudah ketemu ya dek. Silakan kalian jawab ya di kolom komentar ya. Kita share dan kita diskusikan bersama dengan teman-teman. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 7. Suatu larutan dibuat dengan cara mencampurkan 100 ml asam lemah HX. Saya buat di sini ada HX ya, 100 ml 0,1 M. Direaksikan dengan KOH. KOH itu adalah basa kuat ya, 10 ml 0,2 M. Maka nanti hasilnya adalah garam KX dan air. Apa ini? Tetapan keseimbangan HX. Oh, ini berarti Ka-nya ya. Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Berapakah nilai pH-nya? Oke ya dek, kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Ini berarti berapa mol? M dikalikan V ya. Ini adalah 10 milimol, yang di sini adalah 2 milimol. Otomatis 2 nanti habis ya. Ini habis. Ini adalah pembatasnya. Maka sini min 2, ini bersisa 8 milimol. Sini nanti plus 2 ya. 1/1 dikalikan 2.
maka ini bersisa 2 milimol. Nah, ternyata bersisa asam lemah dengan garamnya, maka membentuk penyangga. Penyangga yang sifatnya apa? Penyangga asam. Oke deh, maka nanti H plus sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam lemah dibagi dengan basa konjugasinya. Ya, maka nanti H plus sama dengan Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Mol HX-nya itu 8, mol basa konjugasinya 2. Ya, ketemulah nilai H plus-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Maka nanti pH-nya adalah 4 min log 8, begitu. Oke, jawabannya mana? Jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Pada suhu dan volume tertentu 240 gram gas SO3. Jadi SO3 ya, saya tuliskan di sini masanya adalah 240 gram. MR-nya itu adalah 80, terurai menjadi SO2. Nah, menjadi SO2 dan O2. Derajat disosiasi itu alfa ya. Ternyata alfanya itu 2/3. Tekanan totalnya adalah 2, oke. P totalnya itu 2 atm. Pertanyaannya tentukan nilainya Kp. Ya, kita setarakan terlebih dahulu ya. Saya masukkan sini 2, sini 2. Nah, insya Allah sudah setara. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, kayak gini. Mula-mulanya berapa mol? Ini kita mencarinya dari sini ya. Dari sini. Nanti rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mr. Maka molnya adalah 3 ya. Awalnya 3 mol. Lalu alfanya 2/3. Apa rumusnya alfa? Rumusnya alfa adalah mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, yuk alfanya itu 2/3. Yang bereaksi nggak tahu, mula-mulanya itu adalah 3. Kita hilangkan 3-nya, maka yang bereaksi adalah 2 mol. Oke adik, maka ini bersisa 1. Maka ini sebagai pembatasnya ya. Jadi 2/2 dikalikan 2 itu adalah 2. 1/2 dikalikan 2 itu adalah 1. Kita masukkan 1, sini 2. Nah, dari sini kita peroleh mol totalnya. Mol totalnya tinggal dijumlah ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. 4 mol. Nah, nanti Kp-nya ketemu. Apa rumusnya Kp? P parsial produk pangkat koefisien dibagi P parsial reaktan pangkat koefisien. Nah, yuk. Apa rumusnya P parsial? P parsialnya SO2, maka molnya O2 dibagi dengan mol totalnya itu 4. Dikali P total ya. P totalnya itu adalah 2. Ini P totalnya 2. Saya masukkan sini 2 ya. Pangkat 2. Nah, P parsial O2, maka molnya O2 dibagi mol total dikali P total. Pangkat 1. Nah, P parsialnya SO3 maaf, sama ya nih, molnya SO3 1. Mol totalnya 4, P totalnya 2, pangkat 2. Oke ya, ini kita hilangkan 1. Sini bersisa 1 ya. Selanjutnya, ini kan 2 kalikan 2 itu 4. 4 dibagi 4 itu 1. 1 kuadrat itu ya 1 ya. Per, ini kan 2 dibagi 4 itu setengah ya. 1 dibagi dengan setengah. Jawabannya 2. Oke deh, pasti kalian bisa. Nomor 9. Pada struktur molekul senyawa organik sering dijumpai C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Jika diketahui ikatan, energi ikat ya, energi ikatnya CH itu adalah 400, sedangkan CC itu adalah 300. Pertanyaannya, maka untuk reaksi disosiasi 1 mol, oh ternyata molnya itu 1 mol ya, 1 mol CH3C, CH32, CH3 menjadi 5C dan 12H memerlukan energi, ditanya kalornya ya, H. Ya, kita akan buat dulu ya untuk ini
saya akan buat ini nih. Yang ini ya. Saya langsung dalam bentuk energi. Saya langsung buat ikatannya ya. CH3 itu seperti ini. Ini adalah CH3. Ke samping ada C. Mengikat CH3-nya ada 2. Ke atas saja ya. Ini adalah CH3. Nah, ke bawah juga ya. CH3. Nah, kayak gini. Ke samping CH3. Nah, seperti itu menghasilkan 5C dan 12H. Nanti kita akan mencari entalpi standarnya dulu ya. Rumusnya adalah jumlah energi ikat kiri atau reaktan dikurangi dengan kanan atau produk. Nah, yang di kiri kita akan cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada 12 CH ditambah dengan, kita lihat yang energi ikat CC. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 CC dikurangi dengan ini semuanya 0 ya, karena tidak berikatan. Nah, kita akan hitung ya, 12 dikalikan CH. CH-nya itu 400. Ditambah 4 dikalikan C tunggal C itu 300. Ya, jadi berapa? 12 kalikan 4 itu 48 ya. 4 kalikan 3 itu 12. Ya, 48 ditambah 12 itu 60. Oke, ini adalah entalpi standarnya ya. Satuannya kilojoule per mol. Yang ditanya adalah Q. Oke, entalpi standar itu rumusnya adalah Q per mol. Maka nanti Q itu rumusnya adalah entalpi standar dikalikan dengan mol. Ya, maka nanti 6000 dikali dengan molnya 1. Ini molnya. Molnya 1. Oke, maka kalori yang diserap itu adalah 6000 kilojoule. Jawabannya D. Semangat, kita masuk ke soal nomor 10. Jika 3 gram suatu senyawa non-elektrolit, diketahui ada senyawa non-elektrolit. Ya, nanti ini GT-nya ya, gram terlarutnya adalah 3 gram. Dimasukkan ke dalam gram pelarutnya itu 1000 gram air ya. Apabila KB-nya adalah 0,52 Celcius per mol. Apalagi ini titik didih ya, OTB. Titik didih larutannya adalah 100,26 Celcius. Maka nanti delta TB-nya 0,26 Celcius. Tinggal dikurangi titik didih pelarut ya, air ya, itu 100. Pertanyaannya, senyawa tersebut itu apa? Ya, senyawa yang mungkin. Oke. Intinya di sini kita akan mencari MR. Ya. Dari mana? Dari delta TB. Delta TB itu rumusnya M dikalikan KB. Di sini tanpa faktor Van Hoff ya, karena zatnya non-elektrolit yang dilarutkan. Oke, molalitas itu rumusnya apa? GT dibagi MR-nya nggak tahu, dikalikan 1000, dibagi dengan gram pelarutnya itu 100, dikali KB-nya tuh 0,52. Delta TB-nya itu adalah 0,26. Oke, ya, ini 0,52 dibagi 0,26 itu 2. Ini adalah 10, ya. Maka nanti MR-nya adalah 60. Nah, yang 60 itu siapa, Dek? Yang 60 itu adalah urea. Ya, kalau kalian sudah hafal nih, enak banget nih. CO, NH22. Inilah urea. Ya, maka jawabannya adalah B. Asam asetat itu adalah CH3COOH. Ini juga menjebak ya, CH3COOH juga itu MR-nya 60 deh. Tapi hati-hati, asam asetat ini adalah asam lemah, maka dia adalah terlarutnya elektrolit ya, masuk ke dalam elektrolit. Padahal di soal mintanya non-elektrolit. Ya, oke, jawaban yang tepat itu B ya. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Diketahui ada notasi sel ini, CO, CO2+. Di sini ada Ce4+, Ce. Ternyata selnya adalah 1,89 volt.
Nah, rumusnya SL itu apa? Rumusnya SL itu adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. SL-nya tuh 1,89 volt. Nah, kalau untuk notasi sel, itu ruas kiri itu adalah oksidasi, ruas kanan reduksi. Jadi sini yang reduksi itu punya siapa? Punyanya CE. Dikurangi dengan punyanya CO, ya. Maka nanti 1,89, CE-nya berapa? CE-nya itu 1,61. Kita masukkan. CO-nya berapa? CO-nya enggak tahu. Nah, wes, enggak apa-apa. E0-nya CO. Ya, kita lanjutkan ke sana ya. Ini kan E0CO kita pindah ruas ke kiri. Maka nanti potensialnya CO sama dengan 1,61 dikurangi 1,89. Hasilnya negatif ya, Dek. Negatif 0,28 volt. Ya, jawabannya adalah C. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Pada volume 2 liter, CuSO4 dielektrolisis. Ya, saya buat di sini ya. CuSO4 terion menjadi apa? Cu2+ dan SO4 2-. Kita kerjakan yang di katode dan di anodenya. Cu tetap Cu ya. Maka nanti Cu2+ plus 2E menghasilkan Cu. Cu-nya mengendap di katoda. Nanti yang di anoda itu adalah asam oksi. Karena asam oksi, maka nanti reaksinya 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron, dan O2. Nah, larutan itu menghasilkan pH 2-8. pH-nya pH asam ya, karena menghasilkan 4H+. Lalu kita setarakan ya, Dek. Yang disetarakan itu kita kalikan silang. Di sini ada 2E, di sini ada 4E. Kita kalikan silang ya, maka sini kali 2, sini kali 1. Biar elektronnya sama. Ya. Setelah itu saya butuh ini aja, Cu ya. 2 Cu di sini. Ditambah dengan ini 4H+. Nah, kita mencari H+-nya terlebih dahulu. Apabila pH-nya adalah 2-5, maka nanti H+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan di sini 5 kali 10 pangkat min 2M. Volumenya berapa? Volumenya 2 liter. Nah, berarti kita akan mencari mol langsung aja ya. Rumusnya mol adalah M kalikan V. Maka 5 kali 10 pangkat min 2 saya kali dengan 2. Hasilnya 0,1 mol. Ya. Setelah mol mol H+ ketemu, nanti molnya Cu ketemu. 2/4 ya, maka nanti molnya Cu 2/4 itu setengah ya. Setengah dikalikan 0,1. Maka 0,05 mol. Inilah molnya Cu. Nah, yang ditanya apa, Mbak? Yang ditanya itu adalah masanya Cu. Rumusnya massa itu adalah, kita bisa gunakan rumus mol dikalikan AR-nya Cu. Molnya itu 0,05, AR-nya Cu 63,5. Jawabannya apa? Jawabannya 3,175. Ya, oke. Jawaban yang tepat adalah poin B. Semangat. Kita sudah masuk ke hubungan sebab akibat ya. Meskipun berat molekulnya hampir sama, titik didih NH3 lebih rendah daripada H2O. Betul sekali. Sebab ikatan hidrogen antara molekul air lebih kuat daripada molekul amoniak. Ini juga betul. Ya, betul-betul berhubungan itu adalah A. Kenapa? Karena di dalam H2O itu lebih banyak ini ya, pasangan elektron bebasnya. Sehingga gaya antar molekulnya tuh semakin banyak atau semakin kuat. Sedangkan pada NH3, ini dua-duanya memiliki ikatan hidrogen ya. Baik NH3 maupun H2O. Perbedaannya tuh hanya di jumlah PEB-nya. H2O PEB-nya lebih banyak. Maka kekuatan gaya van der Waals-nya lebih kuat ya. Sehingga titik didihnya lebih tinggi. Oke. Next kita masuk ke soal nomor 14. Laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Betul sekali. Beberapa yang mempengaruhi laju reaksi, salah satunya suhu ya. Ada yang lainnya ya. Apa deh? Konsentrasi ya. Konsentrasi, suhu, luas permukaan, ya. Dan apa? Katalis gitu. Ya, lanjut.
Sebab semakin tinggi suhu reaksi, maka energi kinetik, betul, energi kinetik itu energi gerak ya, tumbukan antar partikel reaktannya semakin banyak. Betul-betul berhubungan. Jawabannya adalah A ya. 15. Molekul 2,2 dimetilpropana. Saya buat di sini ya, propana itu C-nya 3. 2,2 itu seperti ini. 2,2 dimetil. Lalu ada 2 metilbutana, maka induknya 4. 2 metil di sini ya. Ada pentana ya. Ini semuanya adalah isomer dari C5H12. Ya. Begini kalau pentana memiliki rumus molekul yang sama C5H12, tetapi titik didih 2,2 dimetilpropana lebih besar nih. Salah ya. Titik didih yang besar itu adalah pentana terlebih dahulu, dilanjut dengan ini 2 metilbutana, justru yang titik didihnya paling rendah itu adalah 2,2 dimetilpropana. Karena semakin banyak cabang, titik didih semakin rendah. Ya, dikarenakan ikatannya tidak stabil, mudah putus. Ya, berarti pernyataan atas itu salah, pernyataan yang bawah, sebab luas singgung permukaan 2,2 dimetilpropana lebih besar daripada 2 metilbutana lebih besar dari pentana. Ini juga salah. Luas singgung itu jika semakin banyak cabangnya, maka luas singgungnya itu semakin kecil. Justru luas singgung yang paling luas itu adalah ini. Ini luas singgungnya paling besar. Semakin tidak banyak cabang, maka luas singgungnya semakin besar. Maksudnya apa sih Mbak? Gini, bersinggungannya nih untuk yang pentana ya, saya ambil pentana ya. Ini nih, banyak sekali, dia bisa bersinggungan tuh. Nah, kayak gini, singgungannya lebih banyak untuk berikatan atau berinteraksi dengan molekul yang lain. Untuk yang dua ini ya, ini sudah bersinggungan antar atom C. Yang C kedua, nah ini hanya satu kaki yang masih bisa bersinggungan dengan yang lain. Ya, jadi kepotong ya, maksudnya tuh kalau memiliki banyak cabang, maka kaki yang untuk bersinggungan dengan molekul yang lain tuh lebih sedikit. Untuk yang ini coba ya, ini C yang di tengah ini sudah mengikat 4 C yang lain, maka dia tidak bisa bersinggungan lagi dengan antar molekul yang lainnya, tidak bisa lagi ya. Oke, jadi semakin rantainya lurus, maka luas singgungnya semakin besar. Jadi ini kebalik ya. Ini harusnya lambangnya seperti ini. Ya, oke. Salah-salah, maka jawaban yang tepat itu E. 16. Logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan. Hati-hati ya, bukan larutan ya. Golongan 1 dan golongan 2 itu bisa dihasilkan di katoda asalkan dalam bentuk lelehan atau cairan, bukan larutan. Kalau di larutan reaksinya kayak gini deh. Saya punya KCl ya, berion menjadi K+ dan Cl-. Nanti reaksi di katoda itu bukan K+, justru 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan melepas gas hidrogen. Ini reaksi di katode, ini anode ya, jika dalam bentuk larutan. Begitu. Ini bukan 2 dong. Sini Cl2. Nah, seperti ini ya. Jadi pernyataan yang atas itu pernyataan yang salah. Kita cek poin bawah. Pada elektrolisis KCl, ion K+ dapat direduksi menjadi K. Salah lagi ya. K+-nya itu di katode yang bereaksi adalah 2H2O. Tidak reduksi K+-nya. Salah-salah, maka jawabannya adalah E kembali. Oke, kita masuk ya ke soal nomor 17. Senyawa-senyawa di bawah ini dapat bereaksi dengan air membentuk basa. Ya, oksida basa ya. Yang bisa membentuk basa itu adalah oksida logam. Logam itu golongan apa aja Mbak? Bisa golongan 1A, bisa golongan 2A, atau golongan transisi. Udah gitu aja deh. Kalau oksidanya non-logam itu membentuk asam. Nah ini poin 1 oksida logam ya, karena litium. Litium itu golongan 1.
Nanti kalau bereaksi dengan air, hasilnya adalah LiOH. Begitu ya. 1 benar, maka 3 benar. Poin 2, C itu non-logam ya, golongan 4 ya, maka tidak bisa menghasilkan basa. Salah ya. Nanti hasilnya adalah H2CO3. Ini asam karbonat. Oke, 1 benar, 3 benar, kok 2 salah, ya otomatis 4 salah. Maka 1 dan 3 itu B. Oke dek, lanjut. 18. Diketahui X mempunyai 26 elektron, X 26 elektron, kita konfigurasikan ya. Kita gunakan argon di sini 18, 4s2, 20, 3d, 6. Apalagi ternyata bisa membentuk XO dan X2O3. XO ini maka X biloxnya plus 2 ya. Di sini X biloxnya plus 3. Ya, next, pernyataan yang benar. Konfigurasi X-nya apakah ini benar ya? Ini konfigurasi X-nya. 1 benar, maka 3 benar. Cek poin kedua. Apakah X dapat membentuk lebih dari 1 bilangan oksidasi? Bisa ya ini, plus 2, plus 3. Selain itu dia adalah golongan transisi, biloxnya lebih dari 1. Konfigurasi X pada XO lebih stabil daripada X2O3. Ya, kita konfigurasikan ya dalam bentuk X2 plus yang ini ya, XO, dan X3 plus untuk X2O3. Kita konfigurasikan deh. Karena ini X2 plus, maka ini kehilangan 2 ya. Maka bersisa argon 18, 3D, 6. Untuk X3 plus, maka 4S2-nya hilang. Nanti bersisa, ini D-nya juga hilang 1 ya, maka sisa 5. Mana yang lebih stabil? Yang lebih stabil adalah X3+. Di sini ada 3D5 ya, D-nya setengah penuh. Maka itu stabil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lebih stabil. Maka poin 4 salah ya. Yang lebih stabil itu harusnya X2O3. 1, 2, 3 itu jawabannya apa? Jawabannya A. Oke, yuk, 2 lagi semangat, nomor 19. Pada suatu percobaan, laju reaksi P plus Q menghasilkan produk. Nah, berarti nanti persamaan lajunya adalah P sama dengan K, P pangkat X, Q pangkat Y, begitu ya. Jika konsentrasi P dibuat tetap dan Q-nya dijadikan 2 kali, ya, Q-nya kita jadikan 2 kali, maka 2 pangkat Y, maka lajunya menjadi 4 kali, lajunya menjadi 4. Nah, artinya Y-nya berapa nih? 2, gitu kan? 2 pangkat berapa biar 4? Next, kita lanjutkan. Sedangkan jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan 2 kali, oke, maka 2 pangkat X dinaikkan 2 kali, 2 pangkat Y, lajunya menjadi 4 kali, lajunya 4. Nah, kita hitung ya, maka 4 sama dengan 2 pangkat X dikalikan Y-nya kan 2 ya, 2 pangkat 2. 4 dibagi 4 itu kan 1. 1 sama dengan 2 pangkat X, maka X-nya 0. Oke, ya. Maka nanti persamaan laju reaksinya V sama dengan K, P pangkat 0, Q pangkat 2. Maka nanti V sama dengan K, Q pangkat 2. Inilah persamaan laju reaksinya. Poin 1, order reaksi terhadap P adalah 0, betul sekali. Sedangkan Q-nya 2. Betul ya? 1 benar, 3 benar. Satuan tetapan lajunya. Oke, yuk. V itu adalah M per sekon ya. Kalau kayak gini, K-nya nggak tahu. Berarti ini M kuadrat ya. Maka ini hilang. Sini sisa 1. Maka nanti K itu adalah M pangkat min 1 sekon pangkat min 1. M itu sama jam mol per liter, maka mol liter pangkat min 1, saya pangkatkan min 1, sekon pangkat min 1. Maka nanti mol pangkat min 1, liter sekon pangkat min 1. Ya, benar ya, ini ya, maka 2 juga betul. Kita lanjut ya, poin keempat.
Jika konsentrasi P dijadikan 2 kali, P tidak berpengaruh di sini, dan konsentrasi Q tetap, ternyata Q-nya tetap, apakah lajunya menjadi 2 kali? Nah, tidak ya. Kalau Q-nya tetap, ya lajunya tetap. Ya, jawaban yang tepat itu adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 20. Senyawa organik di bawah ini yang mempunyai isomer cistran. Cistran ini hanya ada di alkena. Ya, syaratnya seperti ini jika pada ikatan rangkap ini mengikat ini, atas dan bawah tuh beda ya. Nah, ini bisa D sih, bisa D, bisa E. Yang penting atas sama bawah itu wajib beda. Contohnya apa Mbak? Kita cek poin ke-1 ya. 2 butena, 1, 2, 3, 4, seperti ini 2 butena. Di cek kedua ada bromo, di cek ketiga ada bromo. Nah, ini kita fokuskan ke sini, kita coret ya. Ini kan atasnya memegang C, bawahnya memegang BR. Beda kan ya, ini C, ini BR. Nah, beda ya. Maka dia memiliki cistran. Satu betul, 3 betul. Kita cek poin kedua ya. 2 butena, 1, 2, 3, 4 ya, 2 butena seperti ini. Kita lengkapi ya, ini kan sini H, sini juga H ya. Ini kita lingkari rangkapnya, maka ini juga punya cistran C, H, kan beda ya, C dengan H ya, ini juga atas bawah beda, maka 2 juga punya isomer geometri. Oke, yang terakhir kita cek poin keempat, 2 heptana. Oh, ini alkana, ini jelas salah ya, karena cistran itu hanya ada di alkena. Ya, oke. 1, 2, 3 itu jawabannya adalah A. Ya, terima kasih ya perhatiannya ya, para pejuang UM UGM. Ayo semangat ya belajarnya ya. Semoga kalian semuanya diterima di fakultas yang kalian inginkan. Assalamualaikum.